Saudara, pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan membawa konsekuensi, yaitu lahan harus dipulihkan. Di Tambang Emas Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, rehabilitasi lahan dilakukan progresif dengan pendekatan membangun ekosistem hutan yang dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Rehabilitasi ini dilakukan sejak operasi berjalan pada tahun 2012 dan akan terus berlanjut hingga pasca tambang untuk bisa memulihkan lingkungan. Sejalan dengan program pemerintah dalam merehabilitasi hutan dan lahan yang menargetkan pemulihan jutaan hektar lahan kritis hingga tahun 2034, rehabilitasi progresif di site tambang Martabe menjadi bagian dari gotong royong pemulihan ekosistem. Untuk mendukung rehabilitasi, Agincourt Resources yang mengelola site Martabe menyiapkan tim khusus dan fasilitas pembibitan atau nursery seluas 6.000 meter persegi di dalam site. Pada tahun 2025, nursery telah memproduksi sebanyak 52.759 bibit spesies tumbuhan cepat tumbuh seperti sengon, waru, jati putih, trembesi, kayu putih, johar, serta spesies tumbuhan lokal seperti torop, simar biliding, barus, jotik-jotik, meranti, macaranga untuk ditanam di area rehabilitasi dan area konservasi. Salah satu area rehabilitasi di dalam site Martabe adalah Henny Dam, lahan bekas timbunan material sisa tambang yang kini berubah menjadi area hijau dengan vegetasi beragam yang menyerupai hutan alam. Nah, rehabilitasi ini dilakukan diawali dengan penanaman legume cover crops atau LCC. Fungsinya adalah untuk membantu untuk meningkatkan unsur hara pada tanah tadi, meskipun sudah kita lakukan pelapisan soil atau tanah pucuk. Nah, selanjutnya setelah melakukan penanaman dengan LCC, maka kita akan menanam dengan tanaman fast growing atau cepat tumbuh. Tanaman fast growing atau cepat tumbuh ini diharapkan bisa segera membantu memulihkan fungsi lahan itu tadi. Rehabilitasi tidak hanya dinilai dari tampilan visual. Secara ilmiah, vegetasi yang tumbuh berperan dalam fitoremediasi, yaitu membantu menyaring dan menyerap zat tertentu dari tanah. Berdasarkan pemantauan selama 4 tahun hingga tahun 2022, tercatat konsentrasi logam besi atau ferrum di Henny Dam turun drastis hingga 82%. Dalam melakukan rehabilitasi lahan, PT AR didampingi panel penasehat keanekaragaman hayati yang terdiri dari 6 ilmuwan biodiversitas dan konservasi. Panel independen yang berdiri sejak tahun 2019 ini memberikan masukan ilmiah termasuk efektivitas rehabilitasi. Baik, kalau saya memandang rehabilitasi lahan itu sangat urgen ya, nah, barangkali dengan kondisi vegetasi yang ada sekarang di Batang Toru, nah ini memang harus dilakukan sejak awal ya. Kalau saya, rehabilitasi lahan ini harus berfokus kepada bagaimana pemanfaatan hasil rehabilitasi ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Artinya baik secara ekosistem atau spesies yang ada dalam ekosistem Batang Toru itu. Misalnya ya, bisa dimanfaatkan pakan untuk spesies-spesies yang ada di ekosistem Batang Toru. Kemudian untuk lahan, ya artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Hingga tahun 2025, Agincourt Resources telah merehabilitasi 53,92 hektar sebagai bagian dari komitmen memulihkan lahan pasca membuka area kerja.